Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangratnasari dengan NIM 19130311015 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai soal-soal ujian akhir semester praktikum biokimia. Untuk soal yang pertama, data suatu hasil percobaan aktivitas enzim adalah sebagai berikut. Bisa diperhatikan pada slide, pada tabel di pojok kiri atas, itu merupakan tabel. Nah, dengan menggunakan grafik, tentukan apakah mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis Menten. Nah, bisa diperhatikan pada grafik. Melihat dari grafik, itu dapat disimpulkan bahwa mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis Menten. Hal ini dikarenakan pada mekanisme tersebut laju reaksi enzimatik meningkat seiring meningkatnya konsentrasi substrat. Nah, untuk soal yang B, estimasi nilai Km dan nilai Vmax-nya. Nah, untuk Vmax itu didapatkan nilai sebesar 0,93711 dan untuk KM-nya itu diperoleh nilai 0,748 yang diperoleh dari pengalian dari B dengan Vmax. Selanjutnya yaitu untuk soal yang kedua, suatu sampel A ditambahkan dengan HCl 6 molar, kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Nah, disajikan data percobaan yang menunjukkan hasil sebagai berikut, yang mana pada uji Milon itu perubahan warnanya menjadi warna merah, uji santoprotein mengalami perubahan warna menjadi warna kuning, Hopkins-Cole perubahan warnanya menjadi warna ungu, Sakaguchi perubahannya itu tidak ada perubahan warna, Nitroprussida itu tidak ada perubahan warna, Pauli itu tidak perubahan warnanya menjadi warna merah, dan uji reaksi Follin-Ciokalteu itu perubahan warnanya menjadi warna biru. Nah, tentukan jenis asam amino yang mungkin terdapat pada sampel A di atas dan berikan alasan untuk memperkuat argumentasi Anda. Nah, di sini saya menjawabnya menggunakan tabel agar lebih mudah untuk menjawab, yaitu untuk uji Milon itu perubahan warnanya yaitu warna merah dan jenis asam amino yang diidentifikasi adalah tirosin. Alasannya karena terjadi reaksi antara HgNO3 dalam asam nitrat dengan sedikit asam nitrit. Nah, lalu pada uji santoprotein yang terjadi perubahan warna kuning, yang mana jenis asam amino yang diidentifikasi yaitu tirosin, triptofan, dan fenilalanin. Alasannya yaitu karena ada pendidihan dalam asam nitrat. Nah, selanjutnya pada uji Hopkins-Cole itu terjadi perubahan warna menjadi warna ungu, yang mana jenis asam amino yang diidentifikasi yaitu triptofan. Nah, alasannya karena terjadi reaksi pada asam glioksilat dalam H2SO4 pekat. Nah, pada uji Sakaguchi itu tidak terjadi perubahan warna, yang mana asam amino yang teridentifikasi yaitu arginin, yang mana karena terjadi reaksi pada alpha naftol dan natrium hipoklorit. Selanjutnya pada uji nitroprussida itu tidak ada perubahan warna, jenis asam amino yang diidentifikasi yaitu cysteine, dan alasannya itu karena terjadi reaksi pada natrium nitroprussida dalam NH3-encer. Nah, selanjutnya pada uji Pauli itu terjadi perubahan warna merah, yang mana jenis asam amino yang diidentifikasi yaitu histidin dan tirosin. Alasannya yaitu karena terjadi reaksi pada asam sulfanilat dan karena terjadi reaksi pada asam sulfanilat terdiazotasi dalam larutan basah. Nah, yang terakhir yaitu reaksi Follin-Ciokalteu, yang mana terjadi perubahan warna menjadi warna biru dengan jenis asam amino yang diidentifikasi yaitu tirosin, karena terjadi reaksi pada asam fosfomolitat. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk soal nomor 2. Saya lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 3, apabila suatu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan reaksi ninhidrin, selanjutnya dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks yang berwarna.
Nah, asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Jelaskan mengapa reaksi ninhidrit ini dapat menentukan asam amino secara kuantitatif dan jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrin. Nah, apabila ninhidrin atau triketohidrin dihidrat dipanaskan bersama asam amino, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan jalan mengamati intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi asam amino tersebut. Nah, pada reaksi ini dilepaskan CO2 dan NH3 sehingga asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan mengukur jumlah CO2 dan NH3 yang dilepaskan. Prolin dan hidroksiprolin menghasilkan kompleks yang berbeda warnanya dengan asam amino lainnya. Nah, kompleks berwarna yang terbentuk mengandung dua molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia yang dilepaskan pada oksidasi asam amino. Keseluruhan reaksi asam amino dengan ninhidrin adalah sebagai berikut. Yang pertama, dekarboksilasi oksidatif dari asam amino dan produksi ninhidrin tereduksi, amonia dan karbon dioksida. Dan yang kedua yaitu reaksi ninhidrin tereduksi dengan molekul ninhidrin yang lain dan dengan molekul amoniak yang dibebaskan, dan yang terakhir yaitu pembentukan kompleks berwarna biru. Untuk ilustrasi bisa diperhatikan pada slide, itu merupakan reaksinya. Nah, untuk soal yang keempat, tuliskan tujuan percobaan transaminase dan tuliskan persamaan reaksi transaminase pirufat dan apa arti kalau transaminase tinggi dalam darah manusia. Nah, percobaan transaminase itu bertujuan untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa yaitu glutamat. Nah, persamaan reaksi transaminase pirufat adalah sebagai berikut, bisa diperhatikan pada slide. Nah, apabila transaminase tinggi dalam darah manusia itu berarti tubuh akan mengalami nekrosis atau hancur, yang mana enzim transaminase akan terlepas dan masuk ke dalam peredaran darah sehingga kadarnya di dalam serum itu meningkat. Selanjutnya yaitu soal kelima, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Nah, kemurnian DNA itu ditentukan dengan menggunakan spektrofotometri, yakni dengan mengukur DNA murni hasil isolasi pada panjang gelombang 260 nanometer, yang mana DNA menyerap cahaya paling kuat pada panjang gelombang tersebut. Pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan agar dapat terpisahkan dari sel darah putih. Untuk menghitung jumlah total leukosit atau sel darah putih yang terdapat di dalam darah, sel-sel darah merah itu harus dilisiskan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu soal ke-6, jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan. Yang pertama, H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98% dengan massa jenis 98 dengan MRS-nya itu sama dengan 32. Lalu yang kedua, larutan NaOH 2 molar dari kristal NaOH dengan mRNA 23, O16 dan H1. Nah, langkah-langkah membuat larutan yang pertama itu membuat 100 ml H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98%. Yang pertama yaitu menghitung volume dari stok murni yang harus diambil untuk membuat larutan H2SO4 0,5 molar. Pertama kita hitung dulu molaritasnya, yang mana kita mendapatkan angka 18,3 molar. Lalu kita masukkan ke rumus pengenceran, V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, kita mendapatkan hasil yaitu V2-nya 2,73 ml. Nah, mana selanjutnya kita siapkan gelas beker yang sebesar 100 ml, pipet tetes, gelas ukur, dan labu ukur. Lalu tuangkan asam sulfat pekat dari stok murni ke dalam gelas ukur. Kemudian diukur sebanyak 2,73 ml menggunakan gelas ukur 5 ml dan bantuan pipet tetes. Lalu dimasukkan aquades ke dalam labu ukur sedikit demi sedikit, lalu masukkan H2SO4 atau asam sulfat yang telah diukur tadi ke dalam labu ukur yang berisikan aquades. Nah, selanjutnya tambahkan aquades ke labu ukur hingga tanda batas leher atau meniskus, kemudian dilarutkan hingga homogen. Nah, jika terdapat asam sulfat murni dalam gelas beker, itu letakkan dalam wadah kaca lain dan simpan dalam ruang asam, kemudian diberi label.
Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat 100 ml NaOH 2 molar dari stok murni NaOH padatan. Nah, yang pertama kita hitung dulu massa NaOH yang harus kita ambil dari stok murni, yaitu dengan rumus massa per mR dikalikan 100 per volume. Kita mendapatkan hasil yaitu masanya yang kita perlukan yaitu 8 gram. Selanjutnya, siapkan kaca arloji, gelas beker, lampu ukur, pipet tetes, dan neraca analitik. Selanjutnya, kaca arloji itu diletakkan dalam neraca analitik, kemudian dikalibrasi, yaitu dinolkan neraca analitiknya. Selanjutnya, kita timbang sebanyak 8 gram NaOH, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah disediakan. Selanjutnya, sebanyak 50 ml aquades itu ditambahkan ke dalam gelas beker, kemudian diaduk hingga semua padatan larut. Nah, selanjutnya dimasukkan larutan NaOH ke dalam lampu ukur, kemudian dimasukkan aquades hingga tanda batas, kemudian dikocok. Nah, jika larutan berkurang, tambahkan aquades hingga tanda batas dan kocok kembali hingga homogen. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Dalam percobaan titrasi formal asam amino, sebutkan A. Fungsi bahan berikut, yaitu A. Larutan gelatin dan B. Larutan formaldehida 40%. Dan mengapa harus ditambahkan basa, asam, dan fenolftalin pada formalin sampai merah muda. Nah, fungsi-fungsi bahan berikut adalah sebagai berikutnya. Larutan gelatin itu berfungsi sebagai reagen dalam percobaan. Selanjutnya yang B itu larutan formaldehida 40% itu berfungsi sebagai reaksi gugus amino yang tidak bermuatan. Lalu sehingga gugus amonium dapat membuffer pada pH rendah dan dapat dititrasi menggunakan suatu indikator. Selanjutnya penambahan basa sampai warnanya berubah menjadi merah itu bertujuan untuk menetralkan gugus karboksilat yang terdapat pada asam amino yang setara dengan banyaknya protein atau semacam kalibrasi untuk mengetahui ada atau tidaknya asam amino. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Jelaskan dan beri contoh. Yang pertama yaitu peristiwa salting in dan salting out. Salting in merupakan peristiwa adanya zat terlarut yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam pelarut menjadi lebih besar. Dan salting out merupakan peristiwa adanya zat terlarut yang memiliki kelarutan lebih besar dibandingkan dengan zat utama sehingga terbentuk endapan. Contoh peristiwa salting in dan salting out dapat dilihat pada permurnian enzim papain dengan penambahan garam amonium sulfat. Nah, pada pemurnian enzim papain, konsentrasi garam amonium sulfat yang ditambahkan akan mempengaruhi kelarutan protein. Yang mana pada konsentrasi rendah, ion-ion garam akan mengelilingi molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul ini sehingga protein melarut. Peristiwa ini disebut salting in. Nah, pada konsentrasi tinggi terjadi peningkatan muatan listrik di sekitar protein yang akan menarik mantel air dari koloid protein. Interaksi hidrofobik di antara semua molekul protein pada suasana ionik tinggi akan menurunkan kelarutan protein. Salting out dengan garam amonium sulfat dapat digunakan untuk memisahkan protein dari komponen terlarut lainnya. Dilakukan penggumpalan dengan cara salting out pada suhu rendah 4 derajat Celcius. Enzim yang telah menggumpal dipisahkan dari supernatan dengan menggunakan sentrifuge. Selanjutnya yaitu yang B, jelaskan dan beri contoh. Buiret adalah senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Ion Cu2+ itu dari reaksi biuret dalam suasana basa akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif itu ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Jelaskan dengan mekanisme reaksi mengapa warna ungu terjadi. Nah, bisa diperhatikan pada slide, itu merupakan mekanisme reaksi uji biuret yang terjadi. Nah, reaksi positif itu ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Hal ini terjadi karena suatu peptida yang mempunyai dua buah ikatan peptida atau lebih itu dapat bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana basah. Yang mana semakin banyak ikatan peptida, maka semakin pekat warna
ungu yang terbentuk. Selanjutnya yang C yaitu isolasi DNA dan RNA. Apakah dapat dilakukan bersama-sama? Nah, isolasi DNA dan RNA itu tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pada tahap pemisahan DNA dan RNA, yang mana DNA terlebih dahulu dipisahkan dari sampel, sedangkan RNA terlebih dahulu dipisahkan dari DNA. Setelah keduanya melalui tahap pemisahan, barulah dilanjutkan ke tahap isolasi. Nah, selanjutnya yaitu vitamin C terkandung dalam buah. Jelaskan kandungan vitamin yang paling banyak ada pada buah matang atau buah masak. Nah, kandungan vitamin yang paling banyak terkandung pada buah matang atau buah masak adalah vitamin C. Seperti contohnya pada buah nanas, yang mana buah nanas yang matang itu lebih tinggi mengandung vitamin C daripada buah nanas yang mentah. Selanjutnya yaitu untuk soal ke-8 yang D, jelaskan langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel ragi. Langkah-langkah kerjanya yaitu yang pertama, sebanyak 3 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan label 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi yang sudah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida sebanyak 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Setelah itu dilakukan langkah-langkah penetapan kadar etanol sebagai berikut. Yang pertama, cawan penguap, crucible, dan cawan Petri dirangkaikan hingga menyerupai alat piring Conway sebanyak 4 buah. Pada rangkaian 1 ke dalam crucible dimasukkan 3 ml larutan asam dikromat, kemudian dengan cepat ke dalam cawan penguap yang berada di luar crucible itu dimasukkan 0,5 ml larutan standar dan 1 ml larutan Na2CO3 20%. Selanjutnya ditutup segera kemudian di keran pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit. Lalu yang ketiga, larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan aqueous dan hasil bilasan dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Hal yang sama dilakukan pada rangkaian yang kedua dan ketiga dan keempat. Selanjutnya yaitu soal ke-9, asam amino mempunyai kurva titrasi yang khas seperti ditunjukkan dalam gambar berikut. Kurva titrasi menunjukkan adanya dua keadaan yang berbeda. Pertama, jelaskan makna gambar tersebut. Kedua, apa hubungan T titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut. C. Percobaan titrasi formal asam amino menggunakan larutan gelatin dan NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan. Nah, jawaban yang A, kurva tersebut itu memperlihatkan bahwa pada pH rendah, asam amino berada dalam bentuk ion. Amonium tersubstitusi pada pH tinggi, alanin hadir sebagai ion karboksilat tersubstitusi. Pada pH pertengahan yaitu 6,02, asam amino berada sebagai ion dipolar. Jadi secara umum asam amino dengan satu gugus amino dan satu gugus karboksilat dan tidak ada gugus asam atau basa lainnya di dalam struktur. Memiliki dua nilai pKa di sekitar 2 sampai 3 untuk proton yang lepas dari gugus karboksil dan sekitar 9 sampai 10 untuk proton yang lepas dari ion amonium serta memiliki titik isoelektrik di antara kedua nilai pKa yaitu sekitar pH 6. Nah, selama dihidrolisis suatu protein, sejumlah gugus karboksil dan gugus asam amino itu bertambah terus. Penentuan secara kuantitatif salah satu gugus akan dapat memberikan indikasi untuk mengetahui derajat hidrolisis dari suatu protein. Menurut teori Swissterion,
Kalau satu asam amino dan dalam larutan dititrasi dengan basa, berarti ion hidrogen dari gugus amonium yang dititrasi. Gugus amonium dari asam amino itu bersifat buffer pada daerah pH tinggi di atas pH 11 sehingga tidak mungkin dititrasi pada titik akhir. Hal yang sama juga terjadi pada gugus karboksil yang bersifat buffer pada pH rendah sehingga tidak mungkin juga dititrasi dengan basa. Nah, fungsi larutan gelatin dan NaOH pada percobaan titrasi formal asam amino yaitu larutan gelatin itu berfungsi sebagai reagen dalam percobaan dan larutan NaOH itu berfungsi sebagai larutan yang membasahkan larutan gelatin. Selanjutnya yaitu soal yang ke-10. Pada percobaan kromatografi kertas adalah salah satu contoh pemisahan asam amino. Jelaskan dan berikan contoh konsep-konsep masalah berikut. Nah, yang pertama itu fase diam dan fase bergerak. Fase diam itu dapat berupa padatan atau cairan yang terikat pada permukaan padatan, seperti pada kertas atau suatu absorben. Sedangkan fase gerak itu dapat berupa cairan yang disebut dengan eluen atau pelarut atau gas pembawa inert. Nah, komponen yang dapat dipisahkan harus larut dalam fase gerak dan harus mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan fase diam dengan cara melarut di dalamnya, terabsorpsi atau bereaksi secara kimia. Nah, dalam kromatografi kertas, fase diam itu berupa air, sedangkan fase gerak itu berupa pelarut organik nonpolar. Contohnya pada percobaan identifikasi kandungan asam amino pada sampel dengan menggunakan teknik kromatografi kertas, yang mana pada percobaan tersebut menggunakan eluen campuran N-butanol. Ketika campuran N-butanol ini dibuat dengan mencampurkan aqueous, terlihat hanya bercampur sebagian dan setelah didiamkan terlihat adanya dua lapisan. Dalam hal ini, N-butanol adalah sebagai pelarut nonpolar bertindak sebagai fase gerak dan aqueous pelarut polar bertindak sebagai fase diam. Aqueous sebagai fase diam umumnya terserap pada pori-pori kertas. Oleh karena itu, fase diam bersifat polar. Selanjutnya yaitu yang 10B, tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa tidak boleh disentuh oleh jari? Nah, kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari apabila terjadi kontak langsung antara jari dengan kertas kromatografi, maka kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi. Hal ini dikarenakan tangan seringkali dalam keadaan lembab karena mengeluarkan keringat sebagai hasil pengeluaran dari tubuh manusia, yang mana keringat ini dapat mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase nonpolar atau fase gerak. Hal inilah yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses dan hasil dari kromatografi. Selanjutnya yang C, ruang kromatografi diharap telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totalan dalam asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Mengapa ruang kromatografi itu harus jenuh dan mengapa totalan standar dan sampel tidak boleh terendam dalam eluen? Nah, ruang kromatografi harus jenuh itu bertujuan untuk mempersiapkan kondisi agar kromatografi itu dapat berjalan lebih cepat. Hal ini dikarenakan ketika udara dalam kromatografi itu sudah jenuh, begitu pula dengan kertasnya. Maka ketika elusi sampel dimulai, eluen tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Lalu yang D, mengapa sampel percobaan kromatografi kertas standar asam amino sangat mutlak diperlukan? Nah, dalam percobaan kromatografi kertas standar asam amino itu sangat mutlak diperlukan dengan tujuan agar dapat mempermudah dalam mengidentifikasi senyawa asam amino yang terdapat pada sampel. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai
soal ujian akhir semester untuk mata kuliah praktikum biokimia. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.